Ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mengeraskan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam suara kalian, sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya, yang dikhawatirkan terhapusnya amalan-amalan kalian dalam kalian tidak merasa, dalam keadaan kalian tidak merasa. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, pada saat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata Anas bin Malik, jalasa Thabit bin Qais ibn Shammas radhiyallahu taala anhu fi baitihi faqala ana min ahli an-nar. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, larangan mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduklah Thabit bin Qais di rumahnya. Dia tidak ingin keluar dari rumahnya sambil dia mengatakan, aku ini termasuk ahlun nar, aku ini sudah menjadi penghuni neraka. Maka dia menahan diri, tidak keluar dari rumahnya dan tidak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari di mana Thabit bin Qais yang biasanya sering datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia pun bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz yang menjadi tetangganya, ma sya'nu Thabit ashtaka, bagaimana kondisi Thabit, apakah dia dalam keadaan sakit? Kata Sa'ad bin Mu'adz, wallahi innahu lajari wa ma 'alimtu lahu bisyakwa, dia ini tetanggaku dan aku tidak mengetahui apabila dia dalam keadaan sakit. Maka dia pun mendatangi Thabit bin Qais. Sa'ad bin Mu'adz mendatangi Thabit bin Qais, lalu menyampaikan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang mencari beliau. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada Thabit, apa yang menyebabkan engkau enggan keluar dari rumahmu? Maka berkata Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu, telah diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikhawatirkan terhapusnya amalan-amalan kalian. Lalu kata Thabit, wa laqad alimtum anni min arfa'i aswatikum atau min arfa'ikum sautan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kalian telah mengetahui aku ini orang yang paling besar suaranya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya disebutkan, wa kana khatibal ansar, Thabit bin Qais ini seorang khatib dari kalangan Ansar yang dikenal suaranya besar, dan itu dirasakan oleh Thabit radhiyallahu anhu. Aku ini orang yang paling keras suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana min ahli nar, aku ini termasuk penghuni neraka. Pada akhirnya Sa'ad bin Mu'adz memberitakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bal huwa min ahlil jannah, bahkan dia termasuk penghuni surga, bahkan dia termasuk penghuni surga. Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan berita gembira kepada beliau bahwa beliau seorang ahlul jannah yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian siapa Thabit bin Qais radhiyallahu anhu? Beliau disebutkan dalam beberapa riwayat damimal khilqah,
Beliau seorang yang buruk rupa, yang jelek rupanya, bukan seorang yang tampan. Akan tetapi beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena saking buruknya rupa Thabit bin Qais, sehingga istrinya tidak tahan untuk selalu bersama dengan Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Istrinya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Istri Thabit bin Qais datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma a'tibu alaihi min dinin wala khuluq, walakin akrahul kufra fil Islam." Wahai Rasulullah, Thabit bin Qais bin Syammas, aku tidak mencela akhlaknya, aku tidak mencela agamanya. Dalam riwayat yang lain, bahwa istrinya ini tidak mencela akhlaknya, dia adalah orang yang sangat baik akhlaknya, dia orang yang sangat baik agamanya. Akan tetapi dia seorang yang damimal khilqah, yang buruk rupa, sehingga kata istrinya, walakin akrahul kufra fil Islam, aku mengkhawatirkan melakukan perbuatan kekufuran di dalam Islam, mengingkari suami, tidak taat kepada suaminya. Yakni dia meminta khulu' di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ataruddina alai hadiqatah, apakah engkau akan mengembalikan maharnya, kebunnya, kembalikan kepada Thabit? Kata istrinya, "Na'am, ya, saya akan kembalikan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Thabit, "Iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah." Terima kebun itu dan lepaskan dia, talak dia, yakni kamu berpisah dengannya. Dia seorang ahlul jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan ketakwaannya. Padahal dari sisi bentuknya, dari sisi rupanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,